Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube dan linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman tinggal join aja dan lalu tinggal diklik aja lalu langsung join. Nah, memang tempatnya terbatas ya, hanya 10-15 saham setiap harinya, jadi siapa cepat dia dapat. Jangan khawatir nanti di belakang juga saya akan share hasil screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan saham-saham yang menarik untuk ditradingkan esok hari. Oke, sebelum mulai juga saya akan disclaimer dulu ya. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen ke Telegram saya. Jadi semua aksesnya ini, fasilitas ini memang lewat Telegram. Untuk tools chartnya ya, chartingnya ataupun screenernya semuanya berdasarkan ada di Telegram. Jadi untuk teman-teman, kalau yang belum punya Telegram, jangan lupa di-download dan install dulu. Lalu kalau yang merasa bahwa tools ini sangat bermanfaat banget, kepake banget, dan gampang banget untuk digunakan saat trading, maka teman-teman bisa mendapatkannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan berlangganan, dan yang kedua, teman-teman bisa dapatkan juga secara gratis loh. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanannya ini ada tiga, yaitu yang pertama Sukor Sekuritas, ada JUC, Jasa Utama Kapital ya, dan ada juga NH Korindo. Jadi teman-teman bisa cari aja, tentuin aja yang mana sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Ketiganya kita ada pakai juga sendiri, jadi memang enak banget ya untuk dipakai dalam trading sehari-hari. Sebelum mulai ke analisa chartnya masing-masing, ke analisa saham masing-masing, saya akan kasih view dulu tentang indeks kita. Sebetulnya toolsnya Wisdom and Invest itu ada banyak banget. Cuma yang akan saya share, yang lebih sering saya share di sebelah sini adalah Chartwin, NBSA, yaitu chart yang ada foreign flow-nya. Dan yang ketiga itu HKQ, itu yang paling sering saya gunakan. Nah, untuk fitur-fitur lainnya itu bisa teman-teman eksplor sendiri ya ketika teman-teman sudah ada aksesnya. Cuma kalau yang gratisan itu biasanya memang agak terbatas. Kalau yang berlangganan itu biasanya full facility termasuk ada stock pick juga. Jadi teman-teman ada mentor-mentornya ya di dalam room member. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya berlangganan full facilities, bisa bertanya apa aja, bisa konsultasi apa aja, dan bisa banyak belajar dari para mentor di dalam grup itu. Ini chart win, kita untuk analisa teknikal, saya juga akan share chart yang ada net buy sell asingnya, sehingga kita tahu nih foreign flow-nya seperti apa kondisinya, karena indeks kita masih didominasi oleh foreign. Nah, makanya kita harus encourage nih teman-teman yang lainnya untuk investasi di Indonesia, untuk mulai belajar investasi, sehingga kita nggak lagi didominasi oleh para asing ya. Untuk indeksnya masih belum, jadi kalau di sini ada kelihatan ya, walaupun ini barnya sangat kecil sekali, tapi sebenarnya asingnya net sell. Dan volumenya agak kurang enak nih. Jadi candle-nya candle bearish dan volumenya sudah mulai di atas rata-rata. Prepare di support sini 6927, kalau dia breakdown artinya terkonfirmasi dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah ya. Sehingga teman-teman sebaiknya disarankan untuk memperbanyak lagi posisi cash-nya. Kalaupun ingin trading, maka tradingnya fast trading aja, copet-copet, dan mungkin bukan saham-saham blue chip ya. Karena saham blue chip biasanya dia berkorelasi dengan pergerakan indeks kita ya, atau IHSG. Kita cari aja saham-saham lain yang tidak begitu mengikuti pergerakannya, terutama untuk saham-saham yang uptrend. Dan kita bisa tetap ya menggunakan porsi yang kecil aja, karena kondisinya seperti ini juga memang agak sulit untuk kita swing, sehingga porsinya bisa kita kurangi. Jadi asingnya masih, ini analisa dari indeksnya masih belum ada perubahan dari analisa kemarin-kemarin. Jadi masih menunjukkan adanya tekanan. Asingnya juga masih perlahan-lahan keluar. Jadi kita harus
prepare aja, bersiap-siap. Kalau dia nggak jadi breakdown juga, it's okay. Yang penting kita sudah ada persiapan ya. Kita sudah ada planningnya, apa yang harus kita lakukan kalau sampai dia breakdown. Kalau nggak breakdown, berarti apa yang harus kita lakuin. Jadi kita prepare, kira-kira kalau terjadinya A, kita harus bagaimana. Kalau terjadinya B, kita harus bagaimana. Itu yang di-prepare ya. Oke, jadi dari teknikalnya sudah, dari foreign flow-nya sudah, kita akan bahas langsung ke sahamnya. Yang pertama yaitu Jawa. Untuk Jawa ini kurang liquid ya. Nah, di chart WIN ini ada indikator atau informasi dari total transaksinya. Total transaksi hari ini nggak nyampe 1 miliar. Rata-rata transaksi atau ATT itu average total transaksi juga di 1,4 miliar. Jadi nggak liquid-liquid banget. Berapa sih standarnya? Sebetulnya nggak ada standar baku ya, tapi biasanya sih kalau saya lebih prioritaskan dia yang penting volumenya harus semakin meningkat. Jadi misalnya rata-rata transaksi biasanya di bawah 1 miliar, dia mulai meningkat volumenya menjadi 1 miliar. Jadi harus ada nih, yang garis hitam ini dia harus semakin meningkat gitu. Itu baru menarik. Disertai dengan price action tentunya ya, pergerakan harganya dia harus bikin higher high. Jadi si Jawa ini pertama dia volumenya belum oke, momentumnya ini juga kita paling gampang lihat pertama kali momentumnya aja deh kalau yang pertama-tama ya. Jadi yang bagus itu adalah warna biru, yang berwarna merah atau berwarna peach kayak peach orange gitu itu nggak oke. Yang bagus adalah biru, baik biru langit maupun biru Ben-Hur, tapi lebih bagus biru Ben-Hur ya. Biru Ben-Hur terutama semakin meningkat. Dan harganya juga atau candlenya sebaiknya berada di atas garis win line. Itu yang paling oke. Jadi sinyal validnya memang ketika dia berada di atas garis win, dia bikin higher high, ada pixel yang hijau-hijau dan momentum berwarna biru Ben-Hur. Ketiga itu yang harus dipenuhi. Terutama liquid juga ya. Kalau nggak liquid ya percuma. Artinya teman-teman juga mau entry nggak bisa gede-gede. Si Jawa ini paling sering dipakai, kayaknya sih ini isinya karena nggak liquid, sebagian besar untuk fast trading ataupun scalping. Biasanya kalau scalping, analisa teknikal itu nggak begitu banyak membantu. Jadi pergerakannya juga hanya di situ-situ aja ya karena nggak ada market makernya. Kalau ada market maker baru biasanya ada trend. Karena nggak ada market maker, mungkin isinya scalper semua, jadi ya chartnya seperti ini. Momentumnya nggak belum ini ya, belum oke. Jadi masih berwarna titik pink, artinya dia memang sideways. Dari kotak ininya juga bentuknya datar, artinya dia sideways dengan range di area sana. Pixelnya masih merah-merah, tidak oke. Yang bagus tentu hijau-hijau. Jadi momentum tidak ada, pixel tidak oke, dan pergerakannya sudah ada range-nya di area sini. Jadi kita pakai aja range yang di sebelah sana kalau misalnya teman-teman tetap mau fast trading ataupun scalping di saham ini, it's okay. Dengan range-nya kita ambil yang paling dekat aja ya, yang paling sering dilewatin, yaitu di sebelah sini sampai sebelah sini. Jadi di sini. Jadi ini area supportnya 128 dan area resistnya yaitu di 152 sampai 157. Jadi buy on support aja, begitu dia naik, maka teman-teman bisa taking profit. Dan tentu atur budgetnya ya, jangan gede-gede karena sahamnya juga nggak liquid. Kalau teman-teman gede-gede masuknya, nanti jadinya teman-teman yang jadi bandarnya malah. Oke, jadi hati-hati dengan money managementnya. Kita lanjut ke saham MDKA. MDKA sebetulnya saya sudah analisa kemarin. Sebaiknya untuk teman-teman yang belum nonton video kemarin bisa dicek aja ya supaya saya nggak mengulang analisanya karena analisanya masih belum berubah. Momentum belum oke, ini belum oke dan dia masih di bawah garis win line, dia menuju ke support selanjutnya. Support selanjutnya itu ada di 3350 yang di sebelah sini. Kemungkinan besarnya dia akan menuju ke area sana ya. Nah, kalau mau detailnya mungkin teman-teman bisa cek lagi di video kemarin. Kita lanjut ya ke saham ASRI. Untuk ASRI ini juga nggak liquid-liquid banget, volumenya nggak ada nih. Total transaksi di 1 miliar, rata-rata transaksi di 4,54 miliar. Ini juga semakin menurun nih rata-rata transaksinya, momentumnya masih berwarna merah. Jadi yang bagus itu adalah berwarna biru ya, bukan berwarna merah. Ini pixelnya juga masih belum oke, ini belum oke.
Candlenya lagi lower low di sebelah sini. Dia lagi bikin tangga ke bawah candlenya. Sehingga dia akan menuju ke support. Ini lagi testing support 171, 169, dan tentunya di support yang sebelah sini nih. 166. Jadi watch out di supportnya antara dia akan mantul atau dia akan breakdown. Kalau dia mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy sama seperti di sini ya saat dia mantul. Jadi lebih baik tunggu aja ke area under 170 ya di 166 ini low-nya. Kalau dia mantul, jadi lebih baik lagi sih tunggu ada pantulan dulu. Kalau nggak ada mantul, khawatirnya nanti dia malah bablas turun ke bawah, jebol lagi. Jadi tunggu ada pantulan dulu 166-nya. Kalau dia mantul, maka spekulatif buy dengan potensinya dia bisa balik ya. Mudah-mudahan testing lagi nih resist 177-nya ini. Jadi begitu naik, teman-teman udah cuan, pas trading aja dulu. Oke. Kalau dia breakdown, maka kabur. Selanjutnya ada KKES. KKES ini saham baru, makanya dia masih berwarna abu-abu di sini karena nggak ada data historinya. Jadi kita analisanya ya diusahakan semaksimal mungkin ya. Jadi kalau baru saham-saham baru IPO, biasanya analisa teknikal itu nggak maksimal karena belum ada data histori. Tapi ini kita bisa menganalisa dia sudah mulai ada tampilan momentumnya. Kalau di sini kan nggak ada tuh. Momentumnya ada perbaikan. Pixelnya walaupun baru hijau satu, terutama dari price action. Price actionnya adalah dia bikin higher high. Jadi ini bikin higher high ya, dia bikin tangga ke atas candlenya. Dia berpotensi untuk testing. Tentu high hari ini dia akan tes dulu nih. 180, jadi ini resist untuk besok. 180, resist selanjutnya ini ada 182, 188. Kalau yang di sebelah sini 191, yang di sini 202 dan 210. Jadi dia harus mampu untuk break 180 dulu, baru dia berpotensi ke selanjutnya nih 182, 188, 191, 202 dan 210. Bagi yang baru mau entry, maka buy on weakness aja. Supportnya di tentu low hari ini, yaitu 170 dan garis win 162. Selama dia di atas garis win, ini masih oke. Jadi barangkali dia koreksi dulu, habis itu baru mantul. Yang penting selama dia di atas garis win, ini masih oke. Kalau dia breakdown, di bawah garis win line, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit dulu. Kita lanjut ke CENT. CENT. Sen-senannya ini masih belum oke nih si Sen. Pertama dia tidak liquid. Total transaksi di 1,7. Rata-rata transaksi di 2,6. Volumenya juga belum gimana-gimana banget. Akan lebih bagus kalau dia mulai meningkat ya rata-rata transaksinya. Momentumnya belum ada, jadi masih berpotensi sideways. Yang bagus adalah ketika dia momentumnya berwarna biru Ben-Hur dan semakin meningkat. Jadi lagi ini walaupun candle hijau dua, tapi dia masih lower low ya, membentuk tangga ke bawah. Jadi bentuknya masih ke bawah. Berpotensi testing ini menjadi support yaitu 152, 142 dan 138. Itu ada area-area supportnya. Kalau dia breakdown dari 138, sebaiknya sih teman-teman juga disiplin untuk exit dulu karena jadi tidak oke ya, dia bikin new low lagi. Dengan resistnya tentu high hari ini di 169. Dan resist-resist selanjutnya 173 sampai 182 nih kayaknya nih. 181, 182 ya. Itu dulu deh. Kalau dia mampu break, baru berpotensi untuk testing lagi MA 200-nya di 196. Jadi resistnya satu-satu harus dilewatin dulu. Yang mau spek buy sih boleh-boleh aja, silakan. Walaupun saya sih kurang suka ya sama saham-saham yang tidak ada volumenya dan trennya lagi begini, belum ada momentum. Saya lebih prefer saham-saham yang sudah di atas MA 200. Nah, ini MA 200, dia masih di bawah MA 200, artinya majornya masih downtrend. Jadi saya lebih suka cari saham-saham yang uptrend. Biasanya saham-saham uptrend ini bisa outperform indeks kita. Oke. Selanjutnya Pegas.
untuk pegas ini cukup menarik karena ada foreign flow juga. Cuma pegas ini memang agak-agak ya pergerakannya kadang-kadang juga nih. Kadang-kadang ngeselin gitu. Nah, ini pegas, ini ada foreign flow jadi cukup menarik. Yang ingin spekulatif buy maka buy on weakness aja. Momentumnya ada perbaikan. Jadi kalau momentum merah itu bagusnya adalah ketika berubah menjadi merah tua. Jadi kalau merah dia jadi merah tua artinya ada perbaikan momentum, terutama semakin mengecil. Itu oke. Kebalikannya kalau biru, dia ketika berubah menjadi biru tua, terutama semakin mengecil, itu artinya tidak oke. Em, jadinya melemah gitu ya. Kalau ini membaik. Sekarang dia membaik, dia di atas garis win line. Yang mau spekulatif mungkin bisa di area-area support. Walaupun masih ada sih kemungkinannya dia karena belum ada momentum, dia masih berpotensi sideway ya. Kalau sideway artinya dia bisa di area kotak merah ini, kotak magenta. Jadi teman-teman bikin watchlist aja dulu si pegas ini, pantau di support 1760, ini garis win, tuh angkanya ada di situ ya 1760. Kalau dia mantul atau mau cicil dulu sedikit, titip sendal gitu, nah itu oke 1760. Dengan support selanjutnya di 1720 dan support yang di paling bawah ini di berapa tuh? Karena kalau garis win ini berarti kan tengah-tengahnya ya, risk rasionya artinya 1:1. Artinya kalau turun risk-nya naik itu adalah reward-nya. Jadi reward dan risk rasionya adalah 1:1 kalau teman-teman entry-nya di 1760. Tegas. Coba kita lihat low-nya kemarin berapa ini? 1680 ya. Belum tentu juga akan disentuh sih 1680. Jadi deket-deket sana aja. Kalau misalnya ini teman-teman jadi mau nyicil 1700 gitu ya, deket-deket 1700. Jadi ini cicilan 1, ini cicilan 2 di area 1700 dengan stop loss-nya tentu di bawah 1680-nya. Jadi begitu dia jebol dan terutama closing di bawah 1680 mungkin bisa exit dulu. eh dengan rewardnya tentu dia akan testing lagi nih hari ini ya 1840-nya. Kalau dia mantul, mudah-mudahan mantul. Jadi walaupun dia misalnya balik ke support sini, dia naik karena teman-teman pakai money management dicicil, maka at least teman-teman bisa SOS kalau dia nggak jadi breakout 1840. Oke? And selanjutnya RCCC, saham baru juga nih. Saham baru, jadi analisa teknikalnya sih nggak begitu bisa maksimal karena dia masih abu-abu ya. Apalagi dia nggak liquid nih, ternyata total transaksinya di bawah 1 miliar, ya ampun. Hanya 180 juta dengan rata-rata transaksi di 500 juta. Jadi kalau teman-teman sudah punya 100 juta gitu ya ditransaksiin 5 kali, itu sebetulnya udah jadi total transaksinya sebesar 500 juta gitu. Sehingga ingat ya kalau saham-saham yang tipis kering kayak begini, tipis dan kering, maka teman-teman atur juga ya porsinya kalau misalnya mau spec buy. Momentumnya sih ada perbaikan, tapi dia lagi sideways sebenarnya di area sini. Dengan range sideways itu 116 sampai 124, lebih baik sih teman-teman menunggu ada volume, karena kalau nggak ada volume mungkin nggak ada market makernya. Menunggu dulu nih, kalau ada market makernya itu lebih baik. Kalau nggak ada market makernya maka kemungkinan pergerakannya ya di sana-sana aja, tidak ada tren, hasilnya juga nggak begitu maksimal. Jadi ingat tadi supportnya, range-nya 116 sampai 124. Kalau 116-nya jebol, artinya dia akan ke support yang di sini ya, 105. Kalau jebol lagi, maka dia bikin new low lagi. Jadinya tidak oke. Sebaiknya teman-teman disiplin. Kalau jebol support, sebaiknya exit dulu. Karena ini risk-nya berarti gede banget ya, kalau jebol 116-nya. Dengan reward-nya tadi kan di resist 124, kalau dia breakout, mulai ada volume, dan rata-rata transaksi mulai meningkat, nah ini baru menarik. Kalau transaksinya masih seperti ini saran saya sih jangan entry dulu ya. Terutama ya karena nggak liquid, nanti takutnya udah entry nggak bisa jualan lagi, nggak bisa sell begitu
ternyata bid overnya malah nggak rapi. Kalau nggak rapi nanti begitu mau haki atau mau hajar kiri, nggak taunya turunnya malah 10 papan. Nah, itu bahaya banget ya. Jadi tidak disarankan untuk saham-saham yang tipis kering seperti ini. Disarankan ketika dia sudah ada volume dan semakin meningkat. Kalau ada market makernya, biasanya lebih aman untuk ditradingkan ya. At least kita masih bisa jualan walaupun misalnya harus cut loss gitu, daripada nyangkut dan nggak bisa jualan. eh Udah RCCC-nya, kita ke Arto. Arto ini kayaknya udah pernah dibahas juga ya. Waktu itu saya lupa waktu Zoom atau apa gitu. Dari price cycle-nya sudah terlihat. Para member juga udah saya pernah share ya tentang price cycle, terutama dari si Arto ini. Si Arto ini masih di dalam channel downtrend tuh, udah ada bentuk channelnya, momentumnya masih merah, tidak oke. Apalagi hari ini dia breakdown, dia bikin new low lagi dengan volume yang cukup di atas rata-rata. Jadi tidak oke ya. Dia akan menuju, kemungkinan besar dia akan ke support 4.000-nya nih. Ini support weekly, support monthly. Jadi hati-hati, mudah-mudahan teman-teman disiplin ya. Kita lihat pergerakan price cycle-nya. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah nonton video saya yang membahas tentang price cycle, seharusnya sudah paham price cycle-nya itu seperti apa. Di sini ada fase 1, di sini mulai fase 2, atau di sini oke lah kita anggap ini fase 1, di sini ada fase 2-nya, di sini adalah fase 3-nya, dan ini sedang dalam fase 4. Oke, supportnya di sini sih 3.800, tapi kalau kita mau ambil ekornya di sebelah sini, yaitu di area 4.000-an lah. Sehingga tunggu ya, barangkali sih akan ke area sana. Jadi kalau mau spek buy, tidak sekarang. Kalau memang uh, mau belinya murah, ya jangan sampai jadi murahan juga ya. Jadi kita pantau dulu di sebelah sini, itu pun kemungkinan besar hanya dead cat bounce, karena seperti di sini dia mantul untuk turun ke bawah. Jadi saham itu pergerakannya tidak melulu turun atau tidak melulu naik. Dia akan bikin tren yang seperti ini. Mungkin ke sini mantul, lalu ke sini, dan sampai akhirnya dia berhenti membuat lower low. Ini high, ini lower high, ini low, ini akan menjadi lower low-nya. Dan dia pasti akan bikin lower high. Sehingga kalau teman-teman ada yang nyangkut, misalnya nih, kalau mau nyangkut dan ingin menunggu, misalnya menunggu sampai dia dead cat bounce dulu, dia mantul dulu, kembali testing area resist ini menjadi lower high-nya, maka bisa menunggu kesempatan itu ya. Tetap sih mungkin tetap ujung-ujungnya cut loss karena dia tidak akan kembali ke area belasan ribu, dia mungkin hanya ke sini aja bikin begini ya, bikin pantulan begini. Nah, tetap jadi teman-teman bisa disiplin untuk exitnya di situ, SOS. Oke, ciao teman-teman, kalau ada yang nyangkut, semoga tidak ada yang nyangkut, tapi kalau misalnya mau entry, jangan dulu, oke? Kita lanjut ke saham lainnya, yaitu BHIT. Untuk BHIT, jadi yang pertama kita lihat adalah paling gampang ya, momentumnya, yaitu merah, tidak oke. Pixelnya merah-merah, tidak oke. Candlenya di bawah, winline, tidak oke. Jadi ketiga hal itu tidak oke, dia berpotensi melanjutkan penurunannya ke bawah. Karena dari candlenya aja dia masih bikin tangga ke bawah ya. Supportnya yaitu di 62 dan 58. 58 tuh yang ini, 62 di sini. Ada MA200 sih di 60. Jadi 62, 60, dan 58 itu area-area supportnya. Mudah-mudahan sih dimantul, terutama di 60 ataupun 58. Dan kalau dia mantul, mau spek buy, silakan. Likuiditasnya sih masih oke, cuma volumenya aja dia rata-ratanya agak menurun ya, jadi kurang oke. Yang bagus dan menarik itu sebetulnya ketika dia ada volume yang di atas rata-rata seperti ini. Kalau dia mulai menurun, mulai menipis, ya agak kurang oke ya. Kalau dia, jadi pastikan ada pantulan dulu di super-super yang tadi saya sebut. Kalau nggak ada pantulan, maka mungkin bisa pilih saham lainnya dulu. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu SLIS. Untuk SLIS,
eh, dia lagi di area support, supportnya tinggal setik lagi di sini ya, 320 nih closing di 322, momentumnya enggak ada, jadi belum oke. Kemungkinan antara dia sideways atau malah menjadi merah seperti ini. Jadi watch out kalau baru mau entry, saran saya sih jangan entry dulu karena takutnya malah nanti jadi nangkepin pisau jatuh. Tunggu sampai ada pantulan baru at least teman-teman bisa scalping atau fast trading. Tapi kalau dia besok closing di bawah 320, maka artinya dia masih akan melanjutkan penurunan ke bawah ya. Dan supportnya itu lumayan jauh. 320 selanjutnya ada di sebelah sini. Nah, berapa tuh? Dua, dua something di area 240 itu adalah support selanjutnya. Kalau ada yang nyangkut, saran saya sih ketika dia mantul mungkin mau jual sebagian, mau SOS itu silakan. Selama dia belum keluar dari area downtrend lainnya, ini resist downtrend ya, yang saya gambar ini. Ini resist downtrend. Selama dia belum break dari sana, maka belum oke. Dia harus break dari sana dan mulai bikin higher high, ini baru bagus. Kalau enggak, dia masih belum oke juga. Jadi next time, sebaiknya teman-teman disiplin ya. Yang paling gampang itu kita bisa gunakan harga low kemarin menjadi support. Jadi kalau dia breakdown dari low kemarin, artinya dia bikin tangga ke bawah dan kita exit. Ya, jadi ini belum oke untuk entry, pantau dulu yang nyangkut. Kalau misalnya dia mantul mau SOS, maka silakan. eh Tadi supportnya udah ya. Resistnya garis win line. Ini bisa menjadi resist yaitu 365. Selanjutnya di 410. Itu resist juga. Next BBRI. Untuk BBRI saya akan gunakan MSF kali ya. MSF BBRI. Dan kita cek foreign flow-nya juga, karena BBRI ini korelasinya cukup besar dengan foreign. Terutama dengan composite ya, indeks kita dia juga berhubungan, korelasi. Secara chart win, momentumnya masih berupa titik pink, artinya belum oke. Yang bagus adalah ketika dia berubah menjadi biru Ben Hur ya. Tapi dia lagi berjuang di support, ada support nih, dia mantul di 4340. Kemungkinan besar ini belum uptrend karena indeksnya juga belum uptrend ya. Paling enggak dia hanya akan dead cat bounce. Jadi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Misalnya kalau ada yang nangkepin kemarin, watch out ya di area-area resist 44. Ini kita buletin nih, 4.500 maybe. Di area 4.500 atau di area gap sini. Maka mungkin dia menutup, nanti kita baru analisa kembali kondisi indeksnya seperti apa. Kalau indeksnya masih belum oke-oke banget, artinya setiap kenaikan kita manfaatkan untuk SOS si BBRI ini ya. Resist tertingginya yaitu di area sini, 4660. Sehingga ketika dia naik, kalaupun dia naik ke area sini ataupun ke area sini, teman-teman yang bisa SOS, SOS dulu, kurangin dulu bobot barangnya ya. Kalau misalnya ada yang entry terlalu banyak, maka kurangin dulu. Nanti baru dipantau lagi kondisinya seperti apa. Si BBRI-nya sih, soalnya kita lihat foreign flow-nya masih datar ya, masuk keluar. Ini yang abu-abu tuh rata-ratanya, jadi masih datar. MSF-nya kita lihat dia memang mulai masuk ke area overbought, tapi oversold, tapi ke area oversold-nya kita tetap harus lihat ya di area support. Jadi harus di area support, jangan kita main entry aja. Dia baru, soalnya stokastiknya masih menghadap ke bawah, jadi masih berpotensi dia masih bisa menuju ke support ini nih 4250. Kalau seandainya indeksnya masih akan melanjutkan penurunan, artinya si BBRI juga akan melanjutkan penurunan. Dan ini kemungkinan bisa menjadi dead bounce aja. Support 4250 sampai di sebelah sini sih di area 4000. Nanti kita pantau-pantau lagi ya. Sehingga kalau indeksnya masih belum oke, untuk Big Bang-nya mungkin kita bisa nanti dulu deh gitu. Jangan terlalu agresif ya untuk Big Bang-nya. Jadi kalau yang mau nyicil, yang mau invest, bisa sih cicil dengan sistem DCA atau dollar cost averaging. Artinya teman-teman cicil jangan banyak-banyak ya, jangan langsung all in gitu.
langsung dicicil aja eh, di setiap area-area supportnya. Jadi kalau nyangkut pun seharusnya sih ini no problem bisa menjadi invest, at least di hold sampai 1 tahun harusnya sudah kembali ya. Bisa kalau teman-teman pakai DCA harusnya dalam waktu 1 tahun at least sudah bisa kembali cuan lagi. Karena belajar dari histori kemarin yang terjadi di 2020, dia turun tajam sampai minus 50-an%, tapi dia berhasil bikin all time high lagi. Sehingga kalau teman-teman pakai sistem DCA itu, nih cicil, average-nya kan pasti akan turun kan. Jadi begitu dia naik, teman-teman bisa jualan. Dan itu misalnya pas dia di bulan berapa tuh ya, itu juga ada dividen. Jadi hitung-hitung teman-teman investasi, dapat dividen, dan dapat capital gain-nya. Oke? Jadi don't worry, kalau saham lain saya nggak tahu fundamentalnya seperti apa. Tapi kalau BBRI ini sudah melalui beragam krisis dan walaupun penurunannya cukup tajam, cukup menyakitkan, tapi akhirnya dia bangkit kembali dan bisa all time high kembali. Yang penting teman-teman atur strateginya ya. Harus ada cash tentunya untuk melakukan dollar cost averaging. Kalau nggak punya cash, artinya susah juga untuk investasi. Tetap teman-teman harus melakukan dollar cost averaging untuk survive di saham ini. Jadi jangan lupa ya, cash itu tetap perlu. Selanjutnya kita lanjut ke Goto. Goto ini tidak oke. Dia breakdown lagi ya dari low sini, dia bikin new low, kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah dengan supportnya tentu di low yang kemarin ini di 181. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang entry dulu karena takutnya nanti malah nangkepin pisau jatuh. Tunggu aja ya sampai di area 180-an. Kalau dia mantul, baru teman-teman spekulatif buy. Kalau dia tidak mantul, maka jangan dulu. Takutnya dia malah bikin new low lagi gitu. Jadi tunggu aja. Kalau untuk invest, saya nggak bisa bersaran apa-apa untuk saham selain BBRI ya, karena Goto saham baru dan saya nggak ngerti fundamentalnya. Jadi by technical aja kalau saya sih ya untuk Goto. Selanjutnya Bapak. Untuk nah saham-saham seperti ini yang mungkin tidak korelasi dengan indeks kita, jadi bisa aja dia volatil. Kalau yang suka fast trading, yang suka scalping mungkin bisa cari saham-saham yang seperti ini, tapi kalau nggak bisa, nggak ngerti caranya, jangan dipaksain ya. Tidak harus trading kok di saat lagi marketnya tidak oke. Kita bisa bersabar menunggu sampai marketnya kondusif lagi, sampai ada tren yang naik lagi, maka kita baru entry di sana. Tapi kalau marketnya belum kondusif dan kita tahu kita nggak bisa fast trading, jangan dipaksain. Supportnya di 133 si Bapak ini, momentumnya sih lagi nggak oke ya, lagi menurun. Pixelnya juga merah satu. Dia lagi on support di 133. Kalau breakdown artinya dia akan tes lagi support di bawahnya, yaitu 121, 124 salah. 124 nih. Ini angkanya ya, 124. 133, 124 sampai ke 115 atau MA200 108. Seharusnya sih nggak nyampe 108 lah. Karena ini ada support, harusnya ini cukup kuat. Kalau breakdown, baru dia akan menuju ke 108. Yang mau spek buy on support, silakan. Hanya untuk fast trading aja ya. Jadi ketika dia mantul, maka teman-teman bisa taking profit dulu. Ini waktu itu cukup besar, eh, koreksinya waktu itu kecil ya, makanya dia ini lagi sayangnya di sini volumenya gede nih waktu turun. Jadi mudah-mudahan sih di support-supportnya sih mantul lagi ya, mudah-mudahan jadi bentuknya seperti ini lagi. Jadi mudah-mudahan kejadiannya seperti ini lagi. Nah, jadi koreksi, habis itu mulai ada yang narik lagi, mudah-mudahan. Tapi tetap jaga resiko di 1115 kalau breakdown mungkin exit dulu. Dengan resistnya. Jadi kalau dia mantul gitu dari support, ya at least nggak usah muluk-muluk lah ke sini dulu ya di berapa nih? 156 ya. Ini berapa? 156. Jadi di area-area sana 156 sampai 160. Fast trading aja dulu. Kalau misalnya dia sudah menuju ke sana, maka taking profit dulu. Atau mau cuan beberapa persen, itu silakan kabur dulu. Jadi fast trading aja. Bapak, setelah Bapak ada ABMM.
Untuk ABMM. ABMM ini supportnya di sebelah sini ya, yaitu 3820. Untuk candlenya sekarang sih masih lower low, jadi kemungkinan dia akan tes support. Support 3820, momentumnya ini belum oke, masih merah dan semakin mendalam. Pixelnya juga masih belum oke. Yang ingin entry maka pantau dulu dia mantul nggak nih. Kalau dia mantul maka bisa spekulatif buy. Dengan targetnya pun jangan jauh-jauh dulu. Kita anggap dia akan bikin, kalau sideway itu biasa ada dua potensi, antara dia akan sideway lebar sebesar ini jadi kotak persegi, atau dia akan sideway dalam bentuk triangle. Ya, triangle itu sideway juga. Jadi bisa aja dia bergerak seperti ini. Nah, tinggal menunggu konfirmasinya nih. Dia mau break ke atas atau dia mau break ke bawah. Jadi kalau break ke bawah, teman-teman juga disiplin ya untuk exit dulu. Kalau break ke atas, maka ya at least teman-teman bisa, mudah-mudahan gitu ya, dia sideway di area sini gitu. Sehingga bisa copet-copet dulu, oke gitu. Tapi kalau dia breakdown, maka disiplin ya untuk exit dulu dari ABMM ini. Lanjut ke HRME. HRME ini tidak liquid, transaksinya ya di bawah 1 miliar, rata-rata transaksi juga pas 1 miliar, dan ini banyak jarum-jarum dan pergerakannya hanya 1-2 tick nih. Jadi paling hanya untuk scalping, dan belum tentu juga ya bisa, ya paling scalping lah 1% aja gitu, sekitar 1%. Jadi support kita ini karena nggak liquid, hati-hati jaga porsi money manajemennya, jangan gede-gede. Kalau gede-gede nanti malah teman-teman yang jadi bandar. Support 157, eh support 57, bukan 157, 57, 56, 55, ya ini semuanya support ya, karena pergerakannya begitu nih. Supportnya setik-setik. Paling kuat ya kita ambil yang paling bawahnya aja, 50, 51 supportnya. Jangan sampai 50 lah. Usahakan untuk saham-saham seperti ini jangan sampai dibawa tidur ya. Sayang banget, mendingan teman-teman cari saham lain. Jadi yang mau tes ini karena udah ada bentuk ininya, ya di 5455 lah. Kalau yang tidak bisa scalping, yang tidak bisa disiplin, tidak bisa fast trading, maka sih saran saya jangan di sini. Cari saham lainnya ya, atau stay cash aja lah. Kita incar saham-saham yang berpotensi dan lebih menarik, yang untuk long termnya itu masih lebih oke. Tapi kalau teman-teman ingin trading tetap di sini, maka silakan. Tidak ada paksaan. Bisa mungkin spek buy di 5455, tapi kalau dia di balik lagi ke 50 sebaiknya exit ya. Dan ini copet aja, 1-2 tick silakan kabur, karena naiknya pergerakannya juga memang nggak banyak, 1-2 tick aja. Oke, HRM ini sudah, dan itu adalah saham ke-15. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akan share screenernya Wisdom and Invest. Ini yang di broadcast secara otomatis. Untuk screener yang kita request secara manual juga banyak. Jadi ada screener misalnya open sama dengan low, ada screener MACD Golden Cross, ada screener stochastic Golden Cross, dan masih banyak lagi ya. Bisa mencari saham-saham yang stokastiknya di bawah 30, jadi bisa nyariin saham-saham yang oversold. Banyak banget deh, terlalu banyak untuk di-share di sini, sehingga untuk teman-teman yang sudah punya akses silakan explore lagi sendiri dan tanya-tanya sama mentornya ya. Untuk net buy asing, hari ini foreign net buy-nya di BMRI, BBRI, Adro, PTBA, Akra, dan bla 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 bla. Tidak semua saham pergerakannya sama dengan foreign ya. Jadi harus hati-hati dianalisa kembali. Walaupun dia masuk ke dalam screener bukan berarti kita harus langsung beli. Dan ini screener hak-haknya ada BEPS, BBRI, ASII, dan sebagainya. Tuh ada Mark. Dari beberapa saham ini bisa teman-teman explore lagi sendiri. Kalau ini yang win list, statusnya buy itu artinya muncul segitiga hijau, statusnya hold artinya masih hold, dan yang sell ini muncul segitiga merah. Nah, dari pilihan saya ada beberapa watchlist, cuma mungkin saya tidak bisa bahas di sini karena waktunya terbatas ya. Watchlistnya yaitu teman-teman bisa jadiin watchlist ADRO, karena dia lagi on support dan masih sideway. Karena sideway, jangan lupa strateginya buy on support dan sell on strength. Jebol support maka exit. Di area resist maka taking profit. Oke. Lalu yang kedua ada Mark.
marknya memang udah downtrend sampai secapek-capeknya dan hari ini arah akhirnya dengan volumenya cukup besar sehingga masih berpotensi untuk naik esoknya ya. Lalu ada Cleo. Cleo itu ada di kemarin udah saya share tuh ada BDMN dan Cleo. Mudah-mudahan teman-teman dapetin Cleo-nya ya dan happy cuan bagi yang entry. Jangan lupa pasang trailing stop karena naiknya udah beberapa hari udah cukup tinggi. Lalu ada lead. Lead sebetulnya trennya masih sideways, jadi pantau di area resist. Kalau nggak bisa break, jangan lupa untuk taking profit. Dan RMKE juga, RMKE cukup menarik ya, karena dia masih uptrend secara tren besarnya, tapi tren kecilnya dia masih sideways. Lalu ada Inco ada foreign flow-nya, jadi cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa break out dari area sideways-nya juga. Dan grup Pamin nih, ya bisa lihatlah saham-saham yang biasa berkeliaran, grup Bakri, grup Pamin, grup grup apa lagi tuh ya, grup-grup itu ya, grup MNC gitu. Bisa teman-teman pantau jadi watchlist barangkali dia akan mulai bergeliat sehingga kita bisa scalping ataupun fast trading di saham-saham tersebut. Tapi bagi yang nggak mampu atau tidak belum bisa lah ya, bukan nggak mampu ya, karena semua sesuatu hal itu bukan tidak bisa, tapi hanya aja kita belum terbiasa. Teman-teman silakan pelajari aja, barangkali mau belajar scalping, belajar fast trading sehingga nggak perlu libur ya, walaupun nggak membeli sesuatu ataupun mau dites dengan satu lot itu juga oke. Jangan sampai berhenti menyerah karena market itu memberikan kesempatan yang luar biasa setiap harinya. Ya, kira-kira itu aja sih dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman cuan. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share. Supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Thank you ya.